Halo, jumpa lagi dengan saya Michael Remy Saldi Yakobus dalam channel YouTube saya. Eh, Kali ini kita bersyukur bisa berjumpa kembali para justice seeker, sahabat pencari keadilan, dimanapun saudara berada. Kali ini kami kembali membahas tentang Selamat Datang PJS episode kedua dengan uraian tentang perdebatan yang hari ini terjadi di media sosial mengenai kewenangan dari pejabat sementara, terutama dalam hal menjatuhkan sanksi terhadap kepala lingkungan dan ketua RT. Nah, saudara sekalian, saya memulainya dengan salah satu kewenangan daripada pejabat sementara menurut Permendagri nomor 1 tahun 2018 huruf A, ayat 1 huruf A, mencantumkan bahwa salah satu tugas wewenang dari penjabat sementara adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Nah, substansi yang diatur di situ adalah salah satu kewenangan dari PJS adalah memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Otomatis ini bicara urusan pemerintahan daerah, memimpin urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di dalamnya adalah secara hierarki mulai dari pejabat sementara sampai kepada sekretaris daerah, asisten, para kabak, bahkan sampai pada kepala dinas dan juga camat, lurah, serta kepala lingkungan perangkat kelurahan. Termasuk di dalamnya orang-orang yang digaji oleh negara, yakni tenaga harian lepas. Nah, saudara sekalian, berarti top eksekutif atau top leader pemerintah daerah Kota Bitung untuk sementara hari ini adalah PJS. Sebagai pemimpin pemerintahan, maka pejabat sementara berkewajiban memimpin agar supaya segala pelaksanaan pemerintahan tetap tunduk pada aturan. Saya membaca tugas daripada kepala lingkungan atau RW dan ketua RT. Merujuk pada peraturan Mendagri nomor 18 tahun 2018, pasal 7 mengatakan bahwa rukun tetangga dan rukun warga itu memiliki tugas membantu kepala desa atau lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan. Kedua, membantu kepala desa atau lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Ketiga, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa atau lurah. Kenapa saya mengatakan atau lurah? Dalam pasal ini memang tidak mencantumkan tentang atau lurah, hanya mencantumkan kepala desa. Tetapi pada pasal-pasal selanjutnya itu memberikan penegasan bahwa ketentuan ini pembentukan LKD dan LAD yang diatur peraturan menteri ini berlaku mutatis mutandis dalam pembentukan LKD dan LAD kelurahan. Artinya apa? Bahwa secara mutatis mutandis tugas RW dan RT di desa membantu kepala desa otomatis juga adalah membantu lurah kalau di tingkat kelurahan. Karena pasal 14 Permendagri ini menyebutkan seperti itu. Nah, persoalannya adalah apakah PJS berkewenangan melakukan teguran ataupun menjatuhkan sanksi kepada kepala RT ketika menyimpang dari tugas yang diamanatkan Permendagri. Apalagi menjadi tim sukses pasangan calon pilkada. Nah, saudara, jawaban saya tegas bahwa penjabat sementara wali kota sebagai pemimpin urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan teguran. Mengapa, saudara? Panduannya apa? Panduannya adalah tugas dari kepala RT menurut Permendagri nomor 18 tahun 2018. Artinya apa? Bahwa kepala lingkungan dan ketua RT berdasarkan ketentuan ini jelas tugasnya apa.
Negara membayar mereka dengan APBD dengan tugas yang saya sebutkan tadi, membantu lurah untuk urusan-urusan administrasi, perizinan dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, ketika kepala RT melakukan tugas yang menyimpang daripada amanat peraturan perundang-undangan, apakah PJS bisa menegur atau memberhentikannya? Jawaban saya tegas, bisa. PJS memiliki kewenangan untuk itu sebagai pemimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Karena panduannya adalah Permendagri ini. Jelas sekali, saudara. Kalau kemudian kepala RT, kepala lingkungan itu melaksanakan tugas menyimpang daripada amanat Permendagri, sementara dia dibayar untuk itu, maka itu adalah sebuah pelanggaran yang wajib diberikan sanksi oleh pejabat sementara sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekalipun untuk sementara hari. Kemudian yang kedua, kenapa bisa diberhentikan atau ditegur karena melakukan penyimpangan seperti menjadi tim sukses pasangan calon tertentu? Kenapa ini tidak bisa? Dan kenapa PJS begitu getol mengatakan tidak boleh ada kepala RT menggantung bendera warna A, warna B? Sebab pertama merujuk pada ketentuan Permendagri yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pilkada. Posisi pemerintah daerah adalah berada pada pihak yang netral. Pemerintah daerah itu tidak bisa menyimpang ke kiri maupun ke kanan, membela paslon A, membela paslon B, tidak bisa. Pemerintah daerah itu posisinya netral. Nah, kepala RT adalah orang yang digaji oleh pemerintah daerah. Sehingga wajib hukumnya orang-orang yang digaji oleh pemerintah daerah mengambil posisi yang sama, yaitu pada posisi netral. Tidak bisa memihak paslon A, paslon B, atau menjadi tim sukses paslon A, paslon B. Tidak bisa. Karena itu melanggar apa yang ditugaskan menurut Permendagri nomor 18. Bagaimana dengan THL? THL sama. Kalau kita belajar pada Permendagri nomor 1 tahun 2018, salah satu yang dipimpin oleh PJS adalah pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan bersama DPR. Kalau kita merujuk pada aturan, THL posisinya tidak sama dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tidak sama. THL adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota yang disetujui oleh DPR secara bersama-sama lewat pengalokasian anggaran di APBD. Oleh karena itu, THL juga memiliki fungsi yang sama. Kenapa ada THL? Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus disupport dalam pelayanan publik oleh THL karena kekurangan pegawai. Itu logikanya, itu substansinya. Karena tidak mungkin THL diangkat tanpa ada fungsi. Nah, fungsinya adalah menunjang pemerintah. Makanya mereka digaji oleh pemerintah. Sehingga kiblatnya, keberpihakannya adalah sama dengan kepentingan pemerintah. Yaitu tidak memihak paslon A, tidak memihak paslon B. Mereka harus melaksanakan tugas melayani masyarakat. Yang di dalamnya masyarakat ada berpihak kepada paslon A, paslon B. Jadi, saudara, dari prinsip ini, maka posisi kepala RT dan THL berkewajiban untuk netral. Jika tidak, maka pejabat sementara sebagai pemimpin urusan pemerintahan daerah hari ini, sekalipun bersifat sementara, berhak dan berkewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Saya kira ini penjelasan yang sangat masuk akal, saudara, dan berdasarkan konstitusi yang ada. Makanya ketika orang memperdebatkan ini, saya bilang, di masa yang lalu juga, beberapa bulan yang lalu juga ada kepala RT yang hanya karena bermain keyboard di salah satu deklarasi bakal calon wali kota dipecat. Bahkan tahun yang lalu, dalam kontestasi pileg, ada pegawai perusahaan daerah dipecat cuman karena angkat kalender caleg. Nah, kalau dalam hal itu diterapkan seperti itu, mengapa PJS tidak menerapkan hal yang sama? Agar supaya jalannya pemerintahan tetap pada koridor
peraturan perundang-undangan, koridor, posisi pemerintah sebagai pihak yang netral dalam pilkada. Semoga proses ini, semoga penjelasan ini memberikan edukasi hukum bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di live show selanjutnya, pengacara menjawab. Jangan lupa beri like, subscribe, dan komentarnya. Tuhan memberkati kita sekalian.